We, of course, in Malaysia condemn the Israel's continued destruction of Gaza. Atrocities that will only remind us of Hiroshima and Nagasaki. Collectively, we must support efforts towards a peaceful and durable solution to the Palestinian-Israeli conflict. Pemerintah Malaysia resmi melarang kapal kargo Israel berlabuh di negaranya mulai Rabu 20 Desember. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas perang di Gaza yang menurut Malaysia melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara khusus menyoroti perusahaan pelayaran terbesar Israel ZIM. Sejak tahun 2002, pemerintah Malaysia mengizinkan kapal-kapal ZIM berlabuh. Namun mulai hari ini, izin tersebut dicabut sebagai tanggapan atas serangan di Gaza. Selain kapal ZIM, kapal-kapal berbendera Israel atau yang sedang menuju Israel juga dilarang berlabuh. Anwar yakin perdagangan Malaysia tidak akan terpengaruh oleh keputusan tersebut. Malaysia sebelumnya juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, negara tersebut telah menyatakan solidaritasnya terhadap Palestina. Saat ini jumlah kematian warga sipil sejak dimulainya perang mencapai 19.967 jiwa. Amerika Serikat mengajak China untuk bergabung dalam koalisi maritim yang baru dibentuk pekan ini. Tujuan dibentuknya koalisi tersebut adalah untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matt Miller mengatakan, Amerika sangat mengharapkan China bergabung dengan koalisi maritimnya. Menurutnya, semakin banyak negara yang bergabung, maka akan semakin bagus. Meski China belum menyatakan setuju, Miller yakin bahwa Beijing tidak akan menolak ajakan Amerika. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Sementara Houthi telah menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau yang berafiliasi dengan Israel. Militan tersebut juga menyatakan tidak takut dengan koalisi Amerika dan akan terus melakukan operasi di Laut Merah. Seorang pejabat Houthi Yaman memperingatkan kepada seluruh negara agar tidak menyerang kelompoknya di Laut Merah. Jika peringatan itu diabaikan, maka kapal milik negara tersebut akan menjadi sasaran Houthi. Hal itu disampaikan Muhammad Ali Al-Houthi dalam wawancara bersama televisi Iran. Komentarnya menanggapi koalisi maritim yang dibentuk Amerika Serikat pekan ini. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Mereka akan melawan ancaman Houthi Yaman yang selama ini kerap menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Amerika Serikat menilai apa yang dilakukan Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Sementara Houthi menganggap koalisi maritim yang dibentuk Amerika sebagai bagian dari agresi terhadap Palestina. Sehingga tindakan yang dilakukan Amerika dan sekutunya bertentangan dengan hukum internasional. Houthi menegaskan pihaknya akan terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berhenti. Namun, kapal yang dimaksud adalah milik Israel, terafiliasi dengan Israel atau menuju pelabuhan Israel. Sebuah kapal kontainer milik perusahaan Jepang tiba-tiba mengubah rute pelayarannya pada Selasa 19 Desember. Kapal tersebut menjauh dari terusan Suez dan Laut Merah di tengah ancaman militan Houthi Yaman. Perusahaan kontainer Jepang Ocean Network Express mengakui pengubahan rute kapal dilakukan karena masalah keamanan. Pihak perusahaan tidak menjelaskan dari mana kapal tersebut berangkat dan tujuan pelayaran. Namun pengubahan rute kapal dilakukan di sekitar Tanjung Harapan, titik paling selatan Afrika. Perusahaan menambahkan bahwa mereka juga akan menghentikan sementara perjalanan, kemudian merelokasi kapal serta awaknya ke lokasi yang aman hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sebelumnya, sejumlah perusahaan maritim dunia juga telah menghentikan pelayaran kapal di Laut Merah.
di antaranya CMA CGM asal Prancis, Hapag-Lloyd asal Jerman, dan OOCL asal Hong Kong. Keputusan itu diambil menyusul serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah oleh Houthi Yaman. Sejak perang di Gaza meletus, militan tersebut telah menargetkan kapal terkait Israel. Houthi menegaskan operasi semacam itu akan terus berlanjut sampai agresi di Gaza berhenti. Negara-negara di kawasan Arab telah ikut andil dalam membantu rakyat Gaza yang menjadi korban perang. 3 negara yang paling menonjol memberikan bantuan seperti Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dilansir Yerusalem Post, Yordania telah mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza sejak November lalu. Rumah sakit tersebut berlokasi di Khan Younis, yang menjadi tempat berlindung para pengungsi. Sejauh ini, rumah sakit lapangan Yordania telah menangani lebih dari 8.400 pasien. Kerajaan Yordania juga secara rutin mengirim bahan-bahan medis ke rumah sakit tersebut melalui udara. Sama seperti Yordania, Uni Emirat Arab juga mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza. Negara itu juga memfasilitasi ratusan pasien kanker dari Gaza untuk menjalani perawatan medis di Abu Dhabi. Sementara Arab Saudi baru saja mengirim bantuan kemanusiaan untuk yang ke-33 kalinya sejak perang dimulai. Pesawat telah berangkat dari Bandara Riyadh menuju Al-Aris di utara Mesir. Kali ini bantuan yang diberikan Arab Saudi berupa pasokan medis seberat 18 ton. Militer Israel kembali kehilangan salah satu komandan terbaiknya akibat perang di Gaza. Pada Rabu 20 Desember, Komandan Pasukan Terjun Payung Israel, Mayor Cadangan Orel Cohen, dilaporkan tewas. Menurut laporan The Times of Israel, korban berasal dari Brigade Givati. Mayor Cohen tewas saat bertempur melawan anggota Hamas di Gaza Selatan. Kematiannya menambah daftar tentara Israel yang terbunuh selama invasi darat menjadi 134 orang. Meski menderita kerugian pasukan, Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Israel membunuh warga sipil. Pada Rabu 20 Desember misalnya, serangan udara Israel menargetkan posko pengungsian di Jabalia. Sedikitnya 46 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Sementara jumlah kematian di Gaza sejak perang dimulai mencapai 19.967 jiwa. اضرب Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.